Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam, siang, atau pagi untuk Pak Eko ataupun siapapun yang akan menilai video dan laporan yang saya buat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Labib Nugroho dengan NIM 2112 dengan dari kelas Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka kelas D. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan dan sedikit menjelaskan tugas mandiri yang telah saya buat mengenai perancangan sistem berbasis microcontroller 8051 yang di sini saya memilihnya yaitu Intel atau nama lain dari microprosesor ini adalah uh, 8051 Intel 8051 dan yang difokuskan pada penggunaan memori eksternal dan teknik full address decoding dengan proyek dengan judulnya perancangan Trial Board Microcontroller 8051 menggunakan memori eksternal dan interface PPI 82C55 untuk aplikasi input dan output digital. Nah, sebelumnya dalam bagian bagian yang ingin saya tunjukkan pertama kali adalah referensi yang saya pakai. Di sini referensi yang saya pakai adalah sebuah jurnal dari IEEE dari 2015 oleh Mohuzir Kamaluddin dan kolega. Di sini nama nama papernya adalah Teaching the Intel 8051 Microcontroller with Hands-on Hardware in Experiment. Di sini sudah lengkap di mana ada eh, memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk tugas ini, yaitu pertama ada block diagramnya, kemudian ada table addressing, juga ada table untuk base addressnya, kemudian ada tabel kebenaran, ada skematiknya juga, dan eh, rupa dari tampilan Intel 8051 terminal board-nya. Nah, sebelumnya tujuan saya mengambil apa tema ini atau proyek ini adalah saya merasa ketika saya mencari eh, referensi yang sesuai untuk tugasnya, saya melihat bahwa ada sedikit kekurangan pada mikrokontroller 8051 terutama yaitu pengaplikasiannya menggunakan external memory. Jadi harapannya adalah dengan pengangkatan tema ini adalah kita dapat membuat sebuah trailer board yang digunakan sebagai media pembelajaran dan juga nanti media industri pada akhirnya dalam pengaplikasian embedded system dengan berbagai konfigurasi peripheral dan juga eksternal memori. Begitu untuk tujuan utama dari laporan dan judul yang saya buat. Nah, berikut adalah sedikit diagram blok sistem untuk 8051-nya. Di sini dapat dilihat ada beberapa komponen yaitu internal control, CPU, OSG, kemudian ada bus controller yang bersifat eksternal, kemudian ada 4K flash, dan juga ada RAM 128, dan juga ada 4 port I/O, bus controller juga, dan juga ada timer untuk counter inputnya. Sementara itu, ketika kita membuat rancangan trainer modelnya, di sini kita menggunakan beberapa tambahan komponen, yaitu dengan skematik rangkaian sebagai berikut. Ada Intelnya, kemudian ada decoder yang akan digunakan. Decoder ini bersifat full address decoder dengan input 3 dan outputnya akan diubah menjadi 8. Kemudian menggunakan external memory EEPROM 8 kilobyte, kemudian ada RAM 8 kilobyte juga, peripheral ada beberapa ada beberapa PPI juga di sini yang digunakan sebagai eh, tambahan dalam rangkaian yang telah dibuat gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada teknik decoding alamat dan juga teknik address decoding terlebih dahulu. Sistem ini kan menggunakan decoder 74LS138 ya untuk menghasilkan output 8 chip select signal dengan menggunakan eh, inputan dari 3 bit dari alamat tertinggi yaitu A15, A14, dan A13. Kemudian input dari decoder akan masuk ke dalam decoder 74L138 ini yang akan menghasilkan 8 blok output dengan kapasitas masing-masing 8 kilobyte. Nah, dan berikut adalah sedikit tabel kebenaran yang berdasarkan dari
pembuatan terhadap board ini. Nah, bisa dilihat bahwa prinsip kerjanya adalah inputannya ada tiga, yaitu A15 sampai A13 sampai A15, kemudian ada outputnya yaitu Y0 sampai Y7, dan setiap output mengaktifkan satu device ketika kombinasi inputnya sesuai dengan enable pins sebagai berikut. Kemudian ada juga tabel alokasi alamat, di mana ketika outputnya berbeda, ada 8 output di sini dengan base address yang berbeda-beda serta akan mengaktifkan device yang berbeda-beda juga, dan juga menghasilkan function yang saling berbeda juga satu sama lainnya. Nah, untuk karena Intel 8051 ini eh, punya 16 bit address bus ya. Jadi setiap address busnya itu akan memegang 8 bit data, 8 bit data, dan datanya akan ditransfer menggunakan 8 bit bus ini dengan PPIs-nya pada port-port A, B, C, dan satu port untuk command register. Nah, kemudian selanjutnya adalah sedikit kode assembly-nya atau mnemonic code-nya. Di sini untuk pembuatan mnemonic code-nya itu secara sederhana saja. Yang pertama kita menggunakan ORG 0000H, 0000H yaitu untuk instruksi awal memberitahu kalau programnya itu dimulai dari alamat awal ini pada EEPROM eksternalnya. Kemudian akan lanjutkan pada move DPTR dengan alamat 4003H dan move A dengan alamat 90H, dengan program ini menyiapkan kontrol register dari PPI 82C55 yang telah dimasukkan dengan alamat yang telah ditentukan juga pada awalnya yaitu 4003H, dan juga nilainya adalah 90H sebagai konfigurasi pengaturan agar port A berfungsi sebagai output dan port B sebagai input. Kemudian ada move eh, fx dptr. Di sini bisa dibilang kunci utama dalam tugas ini adalah pada bagian ini, yaitu pada bagian main, di mana menunjukkan bahwa mikrokontroler tidak hanya bekerja dengan memori internal sendiri, tapi juga berkomunikasi dengan chip memori dan peripheral I/O di luar sistem atau eksternal yang melalui jalur bus dan bus data dan bus alamat. Sistem akan membaca input dari saklar atau dari input yang telah diberikan dan menampilkannya melalui output yang telah ditentukan juga. Input ini dapat berupa tombol, saklar, atau bahkan out input seperti bisa dibilang eksternal, pada kalau misal kita me- menerapkannya pada sistem industri, maka ya, microcontroller juga dapat membaca input digital dari sensor. Kemudian melalui PPI 827C55 yang sudah dimasukkan, akan memprosesnya dengan menggerakkan indikator dan aktuatornya. Kalau semisal kita menggunakan konsep ini dalam konsep industri atau pabrik gitu. Nah, kalau bisa dibilang kalau semisal kita mengaplikasikan ini dalam bentuk pabrik, kan sebenarnya ada Intel ini lumayan terbatas ya untuk bagian alamatnya. Maka dari itu penggunaan RAM eksternal itu sangat membantu karena dengan penggunaan eksternal eksternal ini dapat menyimpan riwayat log atau kejadian atau data dalam produksi secara lebih besar dan secara real time juga. Data yang akan disimpan secara eksternal ini akan nantinya diunduh dan untuk dapat digunakan dalam keperluan audit pabrik atau efisiensi mesin di pabrik, sehingga perangkat ini berfungsi sebagai audit kendali juga pada akhirnya. Nah, kesimpulannya sih untuk sistem ini dapat bekerja dengan membuktikan bahwa mikrokontroler 8051 dengan tambahan sedikit external memory atau peripheral yang sesuai dapat digunakan untuk aplikasi industri dalam skala besar maupun sebagai trainer board pendidikan atau pengenalan sistem embedded uh, secara lebih kompleks dibandingkan jika kita menggunakan 8051 secara uh, pribadi, secara tunggal atau berdiri sendiri seperti itu.
dan dapat digunakan juga untuk pengaplikasian dalam sistem yang besar dan yang membutuhkan penyimpanan data yang besar juga. Demikian sih untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sedikit kekeliruan dalam eh, penyampaian presentasi dan juga kesalahan atau eh, ada kata-kata yang tidak mengenakan ketika penyampaian. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.